Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita akan pemasangan kandang ya. Ini kandang koloni dengan lebar 5 meter, tinggi 120 dan panjang ke pinggir ya, atau lebar ke pinggirnya 150. Ini dibikin 4 rohang ya. Jadi masing-masing per rohangnya ada 1,25 ya. Tuh, ini proses bongkar muat ya, bahan-bahan kayunya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan kayu johar ya, kayu keras. Seratnya juga bagus tuh. Penampakan barangnya seperti ini. Yang mau bikin bisa ya PO selama 7 hari sampai 10 hari paling lama. Siap kirim seputaran Jawa Barat, DKI Jakarta, Jabodetabek juga bisa ya. Tuh, ini tiang-tiangnya ya, tiang pengunci bagian bawah dan bagian atas, serta sorok pemakanan. Untuk pemasangan singkat ya, paling memakan waktu 1 jam. Yang lama itu ini kayak gini nih, bongkar muatnya. Kecuali pas turun langsung di kandang ya. Nah, ini proses pembuatan bantalan ya, bantalan kandang cukup memakai hebel saja ditumpuk ya. Untuk panjang 5 meter cukup menggunakan 4 batang ya, 4 tumpukan tuh seperti ini. Ini pembuatan bantalan ya, atau kaki kandang. Lagi disesuaikan dulu ya supaya tidak miring, supaya rata permukaannya. Tuh, untuk lebarnya diukur dulu ya. Ini yang lamanya yang seperti ini ya. Sebenarnya kalau pasangnya cepet, paling setengah jaman kalau perakitan kandang. Ini sudah mulai malam ya pemasangannya, karena dari tadi hujan. Tidak bisa bongkar muat karena hujan. Tuh, seperti ini pakai hebel ya. Ini tingginya setengah meter, 5 hebel ya. Kita memakai 5 hebel. Tuh, biar rata, dikasrik dulu, diratakan ya tanahnya. Karena ini bidangnya bidang miring ya. Jadi agak susah. Bismillahirrahmanirrahim nih, peletakan sorok pertama ya. Ini tuh kamar pertama. Mudah-mudahan lancar ya, pemasangannya cepat. Tuh, seperti ini, cepat. Biasanya tidak akan memakan waktu setengah jam. Biasanya kalau pemasangan seperti ini tuh cepat. Kalau dudukannya sudah rata biasanya lebih enak. Kalau misalkan dudukannya tidak rata, agak menyulitkan ya. Biasanya si posisinya berubah. Tuh, ini lumayan berat ya, karena ini kayu-kayu keras. Butuh 3-4 orang nih menaikkan satu sorog, satu bilik ya. Prosesnya seperti ini tuh, bongkar pasang 4 orang ya tuh, karena berat. Tuh, sudah masuk ya satu ruang. Nih, yang sebelah lagi belum masuk. Ini untuk lebarnya, lebar keseluruhan kandang ini 5 meter ya. Untuk lebar masing-masing perohang 1,25. Ini jenis kandang koloni multifungsi ya. Bisa digunakan untuk koloni, bisa digunakan untuk penggemukan, bisa digunakan untuk bibit yang lagi lahiran juga bisa ya, karena cukup lebar. Kalau untuk penggemukan mungkin masuk 3-4 ekor ya. Lagi dipas-paskan dulu. Tuh, ini waktu menunjukkan pukul 11:30 lebih 10 menit. Digas pokoknya, malah jam berapa juga dipasangkan. Setelah ini ada pengiriman ya, mungkin esok hari kita akan kirim untuk konsumen kita yang di Cianjur ya.
Pemesanan 3 rohang, kandang jantan dan saung ya, paket. Nah ini masuk ya sorok kedua atau bilik kedua nih. Cukup lumayan berat, jadi memerlukan beberapa orang ya. Karena ini lebar ke belakangnya, panjang ke belakangnya ini 1,5. Kalau untuk kandang pejantan biasanya lebar maksimal 110 atau 120 ya. Kalau ada space biasanya kandangnya cepat hancur karena ada space untuk ngambil ancang-ancang ya, domba rusak kandang terdengar. Kali ini karena khusus untuk koloni, jadi lebar ke belakangnya lebih panjang 1,5. Tuh prosesnya seperti ini ya, pemasangan kandang. Abah Kuwait ikut membantu nih. Alhamdulillah yang kedua sukses. Nah ini yang ketiga ya. Tuh yang ketiga biasanya kalau kesini lebih cepat karena sudah pas dari ujungnya, dudukan ujungnya sudah enak. Tuh tinggal digeser-geser sedikit. Tuh aman. Sorok ketiga, kita lanjut sorok keempat ya atau bilik keempat. Nah ini lanjut bilik keempat. Cepat, hanya memakan waktu beberapa menit. Ini videonya tidak saya percepat ya, video normal, video standar. Yang lama tuh bongkar muatnya dari depan ke belakang tuh karena masuk gang ya. Ini pengiriman di kota Bandung ya, di Cisaranten Kulon, Arca Manik. Tuh seperti ini, digoyang pokoknya geblos masuk ya. Karena sudah di setel terlebih dahulu sebelumnya di pabrik ya, di tempat pembuatan, jadi enak, sudah tinggal pasang ya ketika sampai lokasi. Tuh ini baru 3 rohang ya, tinggal rohang terakhir. Cepat, paling waktunya ini berapa menit? 6 menit sampai 7 menitan. Cukup singkat. Kalau tidak terkendala hujan mungkin dari tadi sudah beres ya ini. Cuman nunggu hujannya reda, lumayan cukup lebat. Kasihan yang bongkar muat. Jadi nunggu dulu sambil ngopi-ngopi dulu. Nah, alhamdulillah nih sorok terakhir ya atau bilik terakhir sudah terpasang nih, tinggal pasang bahas ya, bahas bawah atau pijakan domba. Udah dampar. Tuh, alhamdulillah sudah beres ya. 5 rohang sudah terpasang nih, tinggal masang bahas. Tuh. Cuman waktunya beberapa menit ya, tidak lama kalau untuk pemasangan. Sambungannya nih karena kan 5 meter jadi disambung ya, supaya proses pengirimannya lebih gampang juga, tidak berabe ya. Tuh ini pemasangan bahas nih. Ini bahasnya menggunakan kayu ya, bukan menggunakan bambu, jadi lebih awet, lebih akurat, anti slip juga ya. Kalau bambu kan licin, lapisan hinis luarnya licin. Kalau pakai kayu lebih gripannya lebih enak ya, kaki dombanya tidak akan terpeleset. tilu dua ini tanurnya.
itu. Tahan, nih. Tahan. Nih. Tahan katanya. Nih. Kurang itu, kurang tahan. Kakak tahu kan? Nih, tahan nih. Ini nomor dia kena kamera. Halangan Ya, nih. Tuh. Tukangnya nih. Tukangnya. Video yang apa? Hah? Itu. Tadi dia lah. Oh, nomor rasok. Oke, kita lanjut ya pemasangan pinding belakang nih, pemasangan pinding belakang ya. Ini pinding belakangnya tidak menggunakan palang ya, karena khusus untuk bibitan, bibit beranak. Jadi takutnya anaknya kedinginan ya, jadi menggunakan pool tertutup. Tuh seperti ini pemasangan pinding belakang ya. Ini pool tingginya 1 meter ya, supaya tidak dingin. Dan bagusnya belakangnya ditutup lagi pakai terpal ya, jadi supaya tidak masuk angin dari belakang. Apalagi musim hujan seperti ini ya, cuacanya sangat dingin. Aya we hareureum ya. Ini pemasangan pinding belakang ya untuk rohang kedua nih. Seperti ini. PNP ya, jadi tinggal pasang saja, jadi tidak akan memakan waktu terlalu lama. Kadang-kadang seperti ini tuh agak susah. Si Amangnya lupa katanya. Tuh, susah ya biasanya. Kalau dudukannya kurang pas biasanya seperti ini ya. Beda 1 atau 2 cm aja pasti berpengaruh. Tatapakan kurang simetris juga berpengaruh ya dudukannya. Jadi perakitannya agak sulit. Tuh, seperti ini dibulak-balik masuk tuh. Hah? Udah aja, gampang. Kalian mah gampang. Aduh, aing kakak masang kandang di kamera. Aing. Bisa para
kali masang kandang karet ya. Di kamera. Apa-apa ya na YouTube begitu. Ah, bener kan YouTube ah. Karena YouTube Awas ya. Di kayak Hindi na ako kayak dudungan orang ningalikeun euy. usaha teh kan sa dina sagala TikTok, YouTube. Itu na. Alhamdulillah ya, pemasangan tutup belakang sudah beres nih, tinggal pemasangan kunci ya, kunci bagian atas, bagian belakang supaya tidak berubah. Jadi dikunci dulu bagian atasnya menggunakan balok ya. Ini balok atlasnya ukuran 12 kali 8 ya untuk pengunci bagian atas. Sudah beres. Tinggal pasang kunci belakang, baru maju ke tahap pemasangan palang depan ya biasanya. Oke, lanjut ya, ini pemasangan kunci bagian atas ya, bagian belakang nih menggunakan balok ukuran 12 kali 8 supaya kokoh. Nah, lagi dipas-paskan dulu ya untuk bagian belakang, disamakan dulu. Takutnya ketukar sama pengunci bagian depan. Ini prosesnya seperti ini tuh, lumayan memakan waktu ya. Karena takutnya tidak pas, harus presisi, harus benar-benar presisi ya. Supaya kelihatannya rapi kalau presisi tuh. Cicing di garasi tadi garawan jam orang. Masa baribis ya tanya. Hah? Pagila-gila kedeng. Baribis. Yang tadi boy. Don, mudah mah eta mah. Nu itu tuh mudah. Ada teh jangan. Hasil iya teh kayak gitu. Hah? Satu penglihat kan. Adegannya tuh gembes. Nah, ini adalah bahas bagian bawah ya, dan palang bagian depan serta tutup pemakanan. Nah, seperti ini jadinya nih. Jadi tertutup ya, full tertutup semua. Atasnya ada ventilasi ya, supaya aliran udaranya cukup bagus, tidak pengap. Tuh, seperti ini. Ini pemasangan pengunci bagian belakang ya, bagian belakang. Tuh, dipresisikan dulu supaya pas. Karena dudukannya tadi kurang ya, sedikit turun, jadi susah nih, harus benar-benar presisi, harus benar-benar ditimbang. Kurang presisi sedikit, didorong-dorong tuh. Baik deh. Ini namu dulu ya. Ini namu dulu. Atas hati. Diangkatnya. Ya. Mana ini? Ganjolna. Papan. Ternyata kenal ada betot. Sep. Mata. Itu benernya.
Kurang. Apa yang kau tukar dulu? Saka. Iya, kau. Cuma tak cing. Jadi apa? Ini mat, ini Betul kali. mentai. Ini jangan apa? Ini jangan apa? Ini kedua cek apa tetel. Tengah tadi itu. Kurang tuh keharap. Oke, lanjut ya. Sekarang pemasangan palang bagian depan ini menggunakan kayu lebar 2,5 cm dan lebar ininya 25 cm ya. Yang atasnya lebar 8 kali 4 supaya lebih kokoh. Tuh, beres. Tidak akan lama ya pemasangan bagian palang depan, cukup simpel. Bagian akak ini. Nah, alhamdulillah nih pemasangan terakhir ya di rohang terakhir ini sudah beres juga, tinggal pemasangan pengunci bagian atas. Pengunci bagian atas supaya kokoh. Tuh pemakanannya ini lebar 60 cm dengan tinggi 45 cm. Jadi leluasa ya, pakan rumputnya lebih banyak. Volume pakan rumputnya. Tinggal pemasangan bagian atas tuh. Pengunci bagian atas. Nah, ini dia hasil akhirnya ya di siang hari supaya kelihatan nih serat kayunya, nih serat kayu johar ya, kayu keras tuh seperti kayu jati ya, padahal ini kayu johar. Yang mau request misalkan pengen kandang pejantan ya memakai kayu jati bisa, boleh, mangga. Tuh, ini bahas bagian bawah dan dinding bagian atas ya. Seperti ini. Tuh, menggunakan ini lebar pemakanan dan ini palang depan ya. 5 meter untuk lebar semuanya.
lebar perohangnya 1,25. Ini bisa dibuka ya, sekatnya ini bisa dibuka.